Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa anak-anak pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa dikenal dengan MPLS di SMP Negeri 1 Malang tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang pertama akan kalian dapatkan yaitu terkait dengan pengenalan manajemen sekolah dan program akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Sufairoh SPDMN dan Ibu Tati Sriwadari MMMPD. Adapun materinya adalah seperti ini yang akan Ibu share. Pengenalan manajemen sekolah dan program akademik. Struktur organisasi SMP Negeri 1 Malang. SMP Negeri 1 Malang dikepalai oleh Bapak Dr. Andes Budi Santoso MM dan wakil kepala sekolahnya adalah Ibu Sufairoh SPD MM. Kepala tata usahanya adalah Ibu Supriyatin. Ibu Supriyatin, kemudian Kepala Urusan Kesiswaan, Ibu Susiawati SPD, Kepala Urusan Kurikulum, Ibu Dr. Anda Ani Sujiati MPD, Kepala Urusan Sarana Prasarana, Ibu Agustin Triwulandari SPD, dan Kepala Urusan Humas adalah Bapak Muhammad Amrozi Hamidi. Di dalam bekerja melaksanakan tugasnya, kepala sekolah dibantu juga oleh komite sekolah. Komite sekolah kemudian berkoordinasi dengan wali kelas, guru mapel, guru BK, dan guru ekskul. Kita semua warga SMP Negeri 1 Malang akan ada garis struktur dan ada garis koordinasi dengan seluruh siswa SMP Negeri 1 Malang karena kita termasuk satu keluarga besar warga SMP Negeri 1 Malang. Sekilas profil untuk SMP Negeri 1 Malang, sekolah kita berada di lahan yang seluas 6.200 meter persegi, luas bangunannya 3.462 meter persegi, jumlah peserta didiknya 775 orang, jumlah rombel belajarnya ada 24 kelas yang terdiri dari 8 kelas 7, 8 kelas 8, dan 8 kelas untuk kelas 9. Jumlah tenaga pendidik ada 45 orang dan tenaga kependidikan ada 13 orang, ditambah dengan pembina ekstrakurikuler ada 25 orang. Oke, akan Ibu kenalkan satu persatu yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama untuk pendidik dulu. Ini ada Ibu Titin Sumarni, SPD MPD, beliau mengajar mapel IPA. Ada Ibu Siti Fatimah, SPD, mengajar mapel Bahasa Indonesia. Ada Ibu Sufairoh, SPD MM, akan mengampu materi PPKN. Kemudian Ibu Dr. Anda Ida Kadarwati mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Ada Ibu Tati Sriwadari MMMPD mengampu mata pelajaran IPA. Ada Ibu Dr. Anda Rena Rostiana MPD yang mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Berikutnya ada Ibu Dr. Anda Ani Sujiati. Maaf. Nah, ada Ibu Dr. Anda Ani Sujiati yang mengampu matematika. Ibu Retno Yasuti SPD yaitu guru Bahasa Indonesia. Ada Ibu Ulfa Ali SPD guru BK. Ada Ibu Wahyu Widayati SPD guru IPA. Ada Ibu Rosida Yuliarsih SPD MPD guru Bahasa Inggris. Ada Ibu Roberta Yuniwar Cahyanirung SPD adalah guru matematika. Berikutnya ini ada Ibu Kisroniati adalah guru mapel agama Islam. Kemudian Ibu Retno Yastuti SPD mapel Bahasa Indonesia. Ibu Agustin Triwulandari mapel PJOK. Ibu Sulistija Juniase yaitu mapel Bahasa Inggris. Ibu Dr. Anda Retno Istiqomah mapel Bahasa Indonesia. Ibu Susiawati SPD mapel Seni Budaya.
Berikutnya ada Bapak Muhammad Zaki Basari SPD, yaitu Mapel PJOK, Ibu Mokalis Bibi SPD, Mapel IPS, Ibu Indah Susanti SPD, Mapel BK, Ibu Farah Ulfa Riyadina SPD, Mapel Bahasa Indonesia, Bapak Amrozi Hamidi SPD MM, Mapel IPS, Bapak Anwar Sanusi SPD, Mapel PJOK. Berikutnya ada Ibu Eldin Widayanti, Eldin Widayanti, Mapel Seni Budaya, Ibu Amalia Rahmadianti, Mapel PPKN, Bapak Tantowi Hidayat, Mapel PPKN, Ibu Silka Yuwanti, Mapel Bahasa Indonesia, Bapak Rizky Ramadan Syah, Mapel Matematika, Bapak Wahyu Setiawan, Sutekno SPDI, Mapel Agama Islam. Berikutnya ada Ibu Ika Pratiwi, Mapel Seni Budaya, Ibu Dita Jaminita, ini Mapel Bahasa Jawa, ada Bapak Alvan Afrik Rizal, Mapel Pendidikan Agama Islam, ada Ibu Putri Bayu, mengajar Bahasa Jawa, ada Bapak Muhammad Nur Abdau, mengajar IPS, ada Ibu Anisia Lailatul Fitri, mengajar Prakarya. Berikutnya ada Bapak Agus Budi Khairi, mengajar prakarya, ada Ibu Endang Pertiwi SPD, mengajar IPA, Ibu Lilik Sulistiani SPD, mengajar IPS, dan Bapak Afif Adi Widodo SPD, mengajar matematika. Itu tadi adalah para pendidik yang mengajar di SMP Negeri 1 Malang. Berikutnya kami kenalkan yaitu tenaga kependidikan. Ada tata usaha, ada kebersihan, dan ada satpam. Yang pertama, ini Ibu Supriyatin, Kepala Tata Usaha. Ini Bapak Muhammad Yusuf MD, yang bagian IT. Ada Ibu Tati Warniati SE. Ada Ibu Citralia Oktaviani SPD. Ada Ibu Ita Yuliarti AMD. Ada Ibu Dian Rizky Aristasari AMD. Kemudian di bagian Satpam ada Bapak Solikin, ada Bapak Sugianto, ada Bapak Toto. Sedangkan untuk yang petugas kebersihan ada Bapak Muhammad Jajuli, Bapak Budi Warono, dan Bapak Ahmad Zainuddin. Ini tadi yang terkait dengan pendidik dan tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 1 Malang. Jadi meskipun kalian tidak diajar oleh Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Guru kan tugasnya tidak mengajar kelas 7 saja, maka kalian juga harus tetap menyampaikan salam jika bertemu. Ya. Karena semua yang ada di sekolah adalah warga SMP Negeri 1 Malang. Selanjutnya, sebagai sebuah lembaga, tentunya SMP Negeri 1 Malang memiliki visi dan misi. Sebagai warga baru SMP Negeri 1 Malang, kalian harus hafal dengan visi yang ada di SMP Negeri 1 Malang, yaitu unggul berlandaskan budi pekerti luhur yang berwawasan lingkungan. Kalimatnya cukup pendek, ya. Insya Allah kalian hafal. Dan tentunya kalimat yang pendek itu tadi akan penuh dengan makna. Unggul berlandaskan budi pekerti luhur, maksudnya kalian unggul dalam semua bidang, baik akademik maupun non-akademik. Walaupun kalian unggul, tetapi budi pekerti kalian tetap luhur. Jadi sopan, masih menjadi pegangannya. Yang berwawasan lingkungan. Jadi kita unggul berlandaskan budi pekerti luhur dan tetap peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar, apalagi SMP Negeri 1 Malang sudah meraih adiwiyata mandiri. Jadi kita semua warga SMP Negeri 1 Malang harus mendukung apa yang sudah diperoleh tersebut dengan cara memilah sampah, membuang sampah tidak sembarangan tetapi pada tempatnya. Misi untuk mencapai itu ada 13 misi, berarti kita melaksanakan yang namanya standar nasional pendidikan mulai dari pengembangan kurikulum berbasis nasional,
ada proses pembelajaran yang bermutu sesuai standar nasional, ada SKL, ada PTK, ada sarana prasarana, ada manajemen pendidikan, pembiayaan, sistem penilaian, pengembangan budaya lingkungan, kemudian pelestarian lingkungan, ada pencegahan kerusakan atau perawatan lingkungan sekolah, dan menciptakan sekolah itu agar sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan. Yang ke-12 ada kegiatan peribadatan melalui imtak setiap pagi hari, dan kita melaksanakan yang sedang menjadi program unggulan dari pemerintah, yaitu literasi. Literasi tidak hanya baca tulis, dan masih banyak literasi, misalnya saja literasi teknologi yang kita gunakan pada pembelajaran. Ya, kalian pakai daring, ya itu namanya juga literasi. Kalian melihat YouTube, itu juga literasi, termasuk pada literasi teknologi. Oke, ada 5 pilar belajar, nak. Bersekolah di SMP Negeri 1 Malang, menjadi warga SMP Negeri 1 Malang, kita harus belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus yang kedua, kita belajar untuk memahami dan menghayati. Dalam bergaul, bermasyarakat, kita harus belajar untuk itu. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Berarti efektif, efisien, tidak bertele-tele, hemat energi, hemat biaya. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Berarti kita harus berkolaborasi, harus bergotong royong, saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lain. Dan kita harus berusaha menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Tidak menjelekkan, ya, tidak memusuhi. Jadi kita merangkul siapa saja yang di SMP 1 Malang adalah warga kita. Yang kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu 5 pilar belajarnya. Ya. Oke, kita coba untuk melaksanakannya dengan baik. Berikutnya, Ibu sampaikan terkait dengan struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa dikenal KTSP SMP Negeri 1 Malang untuk tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kelas 7, 8, dan 9, ya, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Ini alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran. 1 jam pelajaran 40 menit. Ya. Kemudian PPKN juga sama, 3 jam pelajaran. Ya, 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam. Bahasa Inggris 4 jam. Kemudian di kelompok B ada seni budaya 3 jam pelajaran per minggunya. Ada PJOK, ini biasanya yang disukai oleh anak-anak, ya, bebas di lapangan 3 jam pelajaran. Kemudian ada prakarya 2 jam pelajaran. Dan muatan lokal di SMP Negeri 1 Malang ada bahasa daerah Jawa, itu juga 2 jam. Dan ada pengembangan diri yang meliputi layanan konseling TIK, kepramukaan, dan pembiasaan membaca atau literasi, yaitu dilaksanakan 2 jam pelajaran pada saat jam kokurikuler. Ya, nanti kita jelaskan ya kapan itu. Oke, itu yang terkait dengan struktur programnya. Waktu sekolah, program pendidikan, dan jam pelajaran. Oke. Waktu sekolah, nak, kita 5 hari, berarti Senin sampai dengan Jumat. Nah, program pendidikan dan jam pelajaran, tadi ada pembiasaan budaya sekolah. Yang pertama, upacara bendera biasanya dilaksanakan setiap hari Senin dan ya pada saat hari-hari besar nasional. Waktunya jam 6.30 sampai jam 7.30. Ini perlu menjadi perhatian karena nanti kalau sudah tatap muka, setiap hari Senin masuknya 6.30 sudah harus siap di lapangan. Ya. Kemudian yang B adalah imtak. Imtak ini
laksanakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, yaitu pada pukul 6.45 sampai pukul 7. Jadi 6.45 TET sudah dimulai, berarti sebelum itu kalian sudah harus sampai di sekolah agar tidak terlambat. Kemudian yang C, literasi, Jumat bersih atau English Day, ini dilaksanakannya setiap hari Jumat. 6.45 sampai 7.30. Kemudian program pendidikan yang lain yaitu kegiatan pembelajaran dimulai setelah imtak, nak, berarti jam 7 sampai jam 14. Setelah itu akan ada kegiatan kokurikuler yang dimulai pukul 14 sampai pukul 15. Kemudian diikuti oleh ekstrakurikuler. Nah, dari jam pelajaran yang ada ini tadi tentunya ada waktu istirahat. Ya, ada waktu istirahat. Ada 3 kali istirahat. Istirahat yang pertama, ya, kurang lebih 30 menit. Istirahat yang kedua, yaitu untuk sholat, ya, untuk sholat duhur berjamaah. Kemudian istirahat yang ketiga, jadi nanti ini setelah 14.15 ini nanti antara ini 14.15 ini untuk sholat asar. Setelah sholat asar nanti kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler bagi yang ikut pada saat itu terjadwal. Kalau yang tidak berarti kalian boleh pulang. Oke, berikutnya jadwal pelajaran untuk kelas 7 hari Senin, berarti ini jam 8 sampai jam 12 adalah bahasa Indonesia. Kemudian jam 13 sampai jam 14 itu adalah prakarya. Perlu kalian ketahui jeda 12.00 sampai 13.00 itu adalah untuk melaksanakan ibadah sholat dan makan. Ya, kalian bisa membaca sendiri. Pada hari Selasa pelajarannya bahasa Inggris dan IPS. Jamnya juga sudah ada ya. Kemudian hari Rabu matematika dan agama, hari Kamis PJOK dan IPA, hari Jumat PPKN, seni budaya dan bahasa Jawa. Jadi hari Jumat ada 3 mata pelajaran. Ya, jadi tolong dicermati karena jadwal ini berlaku insya Allah selama 1 semester kalau memang kita belum boleh untuk tatap muka. Oke, terima kasih. Saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kalian. Safe, healthy, dan kamu harus tetap punya semboyan. SMP Negeri 1 Malang is always the best. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.